dan harus santri. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Mereka mendesak Polda untuk segera menangkap Roy Suryo dan Rismon Sianipar serta lainnya. Bahkan, masa ingin Roy Suryo CS ditersangkakan dan kemudian dilakukan penahanan. Karena Roy Suryo dinilai telah memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Koordinator Presidium AMI Fauzan Ohorella menegaskan pihak-pihak yang menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu harus segera diproses secara hukum. Adapun desakan masa AMI ini merujuk pada hasil pemeriksaan Bareskrim Polri yang telah memastikan keaslian ijazah Jokowi. Oleh karena itu, Roy Suryo CS disebut Fauzan sebagai ahli fitnah. Selain tuduhan fitnah, Fauzan juga menyebut adanya unsur perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ia merujuk pada pelanggaran nomor 32 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Kasus ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo CS dinilai sebagai kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus dituntaskan. Dalam aksinya di depan Polda Metro Jaya, kelompok milenial Maluku Indonesia ini membentangkan spanduk bertuliskan "Tangkap ahli fitnah Roy Suryo CS". Sebelumnya, aksi serupa juga telah dilakukan oleh massa AMI di Bareskrim Polri pada Kamis 15 Mei lalu. Aksi tersebut merupakan bentuk keresahan terhadap dugaan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang menyerang nama baik Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi bahwa kasus pelaporan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI ini yang dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan TPUA di Bareskrim Polri telah mendapatkan jawaban. Bareskrim pun telah memberitahukan hasil uji lab forensik ijazah S1 dari UGM milik Jokowi ini adalah asli. Mulai dari tipe-tipe jenis tinta yang ada pada ijazah tersebut hingga font yang ada di cetakan skripsi milik Joko Widodo. Dengan demikian, proses penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi resmi dihentikan Bareskrim Polri. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro menjelaskan keputusan untuk menghentikan proses penyelidikan itu lantaran tidak ada unsur pidana. Iya, jadi gini loh, mereka ini kan kaget, panik ketika tahu-tahu Pak Jokowi melapor. Tercantum pengumuman kelulusan ujian masuk proyek Perintis 1 salah satu koran UGM tahun 80 yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, edisi 18 Juli 80 pada halaman 4 kolom 16 ada nama Pak Jokowi di nomor urut 14. Jadi dari sini saja sebenarnya sudah terbukti 100% ijazah ini asli, gitu loh. Jadi jangan lagi, oh ini identik. Bahkan Roy Suryo bilang 3 orang ini kolam yang sama. Jadi dia menuduh lagi 3 orang ini punya ijazah palsu lagi, kan sakit kawan ini. Gitu loh. Itulah saya bilang kebencian ini kadang-kadang bikin orang nggak waras dan ambisi, ya ambisi terus merasa gagal, ya kan, ya jadi ini kan gelandangan politik semua nih kalau kita lihat ini, ya kan, petualangan politik yang nggak laku-laku gitu loh. Jadi kan kasihan Republik ini hanya dibangun oleh orang-orang segelintir orang-orang jahat kayak begini gitu loh. Nggak ada obat ini. Saya yakin yang 99% akan masuk semuanya ini. Ya, karena bukan karena intervensi, karena hukum yang akan bekerja, bukan kita intervensi, ya kan. Di sini kita akan melihat bahwa dunia internasional akan melihat kekonyolan, kengawuran, ya kan, daripada orang-orang yang Roy CS sama Tifa ini, gitu loh, konyol gitu loh, ya kan. Apanya dan juga kan masa PBB mau ngurus yang beginian, gitu loh. Hanya kan ketika pernyataan itu dilontarkan, terus mereka menghubungi media-media luar, hanya kan akhirnya kasihan bahwa ternyata tingkat nalar dari tokoh, ya walaupun mereka hanya pion-pion ya, tapi kan udah termasuk yang sering tampil di media ya.
Walaupun di belakang mereka ada bohir-bohir juga nih, ya kan? Bohir-bohir. Iya kan, ini kan hanya kayak Abraham Samad, Roy Suryo, terus si siapa Refli, Tifa, sampai si Rismon, terus apa namanya Rijik. Ini kan pion doang, bukan siapa-siapa gitu loh. Ada orang yang orang belakangnya ada gitu. Kita udah tahu siapa. Berarti benar seperti yang dikatakan, dikonfirmasi oleh Pak Ali Ngabalin. Oh iya dong, kan sekarang begini, mereka melakukan perjalanan segala macam, uang dari mana gitu loh, ya kan? Kan harus ada dana yang keluar di sini. Emang Roy Suryo mau keluarin uang, Tifa mau keluarin uang, Abraham Samad mau keluarin uang, ya kan? Ya, untuk mereka segala macam kayak kemarin ke Solo, mereka berapa bus gitu loh, makannya, tinggalnya di hotel, ya kan? Siapa yang mau biayain? Iya. Gitu. Oke. Baik, Abang. Pemirsa, unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. Presiden satu-satunya yang meresmikan Hari Santri Nasional. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelumnya Roy Suryo melontarkan tuduhan ijazah palsu pada Jokowi. Ia menguatkan argumennya dengan hasil analisa forensik digital yang dilakukannya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa. Kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang, pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Nah, sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan. Nah, ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Kan memang memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. Mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh Republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja, udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya. Apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Iya. Soal kecil loh itu. Apalagi, kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh bang. Pidana juga ya. Netizen bang. 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, mereka ini kan segerombolan ini kan seolah-olah begini Kak Rimat.
benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju dengan sikap mereka. Ya artinya memaksakan kehendak. Nah, Mau berkuasa dengan memaksakan kehendak. Harusnya kayak Nasdem. Begitu Nasdem kalah, ya kan? Kemudian Nasdem langsung menyatakan bergabung kepada pemerintah. Kenapa? Karena Pak Surya Paloh ingin pemerintah ini berjalan, ya, berjalan, negara ini berjalan supaya semuanya aman, gitu loh. Bang, 1 menit bang, pesan-pesan buat Roy, Tifat dan kawan-kawan bang. Ya intinya ya kan, hadapilah kenyataan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat dengan pikiran yang cobalah waras. Karena, dan juga siapkanlah 1 juta pengacara yang hebat-hebat dan bagus. Ya kan, karena saya sudah melihat nih kerangkeng besi ini menurut ramalan Jayabaya. Sudah ada orang-orang di dalam kerangkeng besi itu. Ya, itu pesannya tuh teman-teman ya. Ada lagi bang, kira-kira bang yang mau disampaikan? Ya, kepada kita bangsa Indonesia, saudaraku semua, kita yang berbeda agama, berbeda golongan, ras, kita adalah pemilik sah NKRI. Jangan biarkan 1 orang pun mengadu domba kita, mengintimidasi kita di tanah kelahiran kita yang indah dan hebat. Ayo kita terus jaga merah putih dan jaga NKRI. Jaga NKRI. Makasih bang. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya nggak ada. Roy Suryo CS berteriak, rakyat Indonesia menolak. Guys, berdasarkan survei dari indikator, mayoritas rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Nah, kalian yang menonton konten ini, coba di komen. Kalian adalah pendukung ijazah Pak Jokowi asli atau pendukung Roy CS, teman-teman. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini, di follow dulu guys. Pencet tanda plus ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar. Guys, survei indikator ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu tidak mau diadu domba, ya. Rakyat Indonesia percaya terhadap pemimpinnya. Rakyat Indonesia percaya terhadap Pak Jokowi. Rakyat Indonesia selalu mendukung Pak Jokowi. Untuk itu guys, ya. Survei ini membuktikan bahwa omongan Roy Suryo CS tidak didukung oleh rakyat kita. Tidak didukung oleh rakyat Indonesia, teman-teman. Jadi, jangan lupa. Dukung terus Bapak Jokowi kita. Dalam memenjarakan mereka itu, teman-teman. Gas! Bam, bam, bam! Ci. Panci. Ci. Panci. Bapak Jokowi itu menyampaikan bahwa Bapak Kasmujo itu pembimbing
Tetapi Bapak Jokowi tidak pernah bilang Bapak Kasmujo itu pembimbingnya skripsi. Tidak pernah. Bapak Kasmujo itu adalah pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Lo cari tanda tangannya Bapak Kasmujo di skripsinya. Bapak Jokowi ya kagak ada, Ci. Panci. Orang kok bikin gaduh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Sekarang keluar-keluar. Toh sebentar lagi saya punya keyakinan lo masuk penjara kok. Oke. Pak Jokowi, halo. Anda adalah bintang utama hari-hari ini di Indonesia. Walaupun terus saja dihujat dan berbagai cara, diserang dari berbagai penjuru, mulai dari status ijazahnya, dugaan korupsinya yang dirilis oleh lembaga internasional itu, dan lain-lain. Namun saya menduga Pak Jokowi sekarang paling menikmati hidup, paling berbahagia. Mengapa? Pertama, meskipun tidak lagi berkuasa, namun beliau tetap menjadi pusat perbincangan, masuk terus dalam orbit perbincangan utama oleh publik bangsa ini, bahkan mungkin saja di mancanegara. Ya, terkait dengan serangan-serangan tadi, beliau pun tidak gentar karena yakin bahwa yang dituduhkan itu tidak benar. Yang menuduh itulah yang memfitnahnya. Kira-kira begitu. Yang kedua, kembali meskipun tidak lagi jadi presiden, tapi masih dianggap sebagai bos dari sejumlah pejabat di negara pelayanan publik negeri ini. Gitu. Jadi tidak ada itu presiden, bahkan Megawati dulu, SBY, Gus Dur, Soeharto, tidak ada yang memboskan mereka seperti halnya hari-hari ini. Para pejabat negeri ini masih banyak yang menjadikan Pak Jokowi sebagai bos, dan itu artinya masih berkuasa meskipun tidak lagi menjadi presiden. Yang ketiga, apalagi ini putra pertama beliau, Pak Gibran, jadi wakil presiden. Jadi menikmati hidup di akhir setelah tidak lagi jadi presiden. Itulah Pak Jokowi sebagai bintang utama hari-hari ini di Indonesia. Kabar gembira, ada kabar gembira nih. Egy Sujana, sang tukang fitnah itu akhirnya sekong nek. Sakit parah, sakit berat di Malaysia katanya. Semoga bukan alasannya, Kasiman. Jokowi diusulkan menjadi Ketua Umum P3. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Partai P3 bahwa Pak Jokowi mempunyai kedekatan batin dengan partai berlambang Ka'bah ini. Kira-kira gimana coy? Pak Jokowi masih terang benderang namanya. Belum ada yang bisa menandingi bintangnya beliau. Gimana coy? Gas gak coy? Mau sampai dibawa ke pengadilan akhirat pun, kalau asli ya asli. Mas, sekarang kan kasus ijazah Pak Jokowi penyelidikannya kan sudah di stop. Tinggal kasus pencemaran nama baiknya. Yuk sekarang kita sama-sama tontonin drama selanjutnya. Gerombolan-gerombolan penuduh sebentar lagi mungkin akan mengenakan rompi oren. Nah, itu aja kita tontonin dulu. Salam akal sehat. Komnas HAM tuh ada kerjaan, ya, rombongan sirkus ngadu ke Komnas HAM. Kemarin nantangin, ya, nantangin, ujung-ujungnya ngadu ke Komnas HAM. Saya mewakili pernyataan Roy Suryo yang mempertanyakan juga, oke, kalau memang asli kemarin Barreskrim sudah rilis gitu ya dengan banyak narasinya, pernyataannya, tapi mana ijazahnya gitu Pak Rifai? Kan ada Dr. Tifa juga
bilang bahwa kalau misalnya narkoba kan ada bukti sabunya nih, sabunya. Kalau pembunuhan, oke ini bajunya, ini senjatanya. Nah ini kan kemudian ditanyakan lagi, mana ijazahnya? Pak Jokowi nggak berani untuk menunjukkan ijazah ini. Walaupun katanya Pak Jokowi bilang, saya akan berani tunjukkan di pengadilan, ataupun kalau sudah ada permintaan dalam proses hukum. Gimana nih? Oke, jadi fisik ijazah ada di tangan beliau, ya. Sekarang di kediaman beliau di Solo. Dan kemarin sempat kita bawa ke Bareskrim karena diminta, 2 minggu yang lalu kita diminta, kita serahkan. Bahkan di Bareskrim sendiri dilihat oleh banyak petugas, termasuk diminta untuk ditinggalkan. Kami tidak menyangka untuk ditinggalkan, tapi karena kami juga ingin cepat selesai lah ya. Beliau menerangkan bahwa ini mau uji lapor, ya udah kita ikuti saja. Dan baru kita terima 2 minggu yang lalu. Jadi sempat 2 minggu dipegang oleh Bareskrim. Jadi kenyataannya itu ada dan disaksikan oleh banyak pihak. Bahkan juga sempat di Solo ditunjukkan kepada teman-teman wartawan kan. Artinya secara fisik ada. Nah, cuma memang kami begini, kami melihatnya pertama karena ini data pribadi, nggak mungkin disebarluaskan tanpa manfaat atau tanpa tujuan. Tapi kalau demi proses hukum pasti kami tunjukkan kan, satu itu. Kedua, ada jaminan ditunjukkan selesai. Kami yakin juga tidak selesai. Oke, tapi Pak, UGM sebagai lembaga resmi sudah membuat satu konferensi pers, bahkan menunjukkan di layar besar itu kopi dari ijazahnya Pak Jokowi. Waktu itu alumninya di sampingnya juga bawa ijazah. Apa sudah nggak cukup tuh? Di institusi resmi UGM ditunjukkan di belakang, malah jadi persoalan kan? Fontnya dicari persoalan, New Roman, ya seolah-olah itu belum pernah ada dalam dunia printing ya. Memang bukan printing, itu offset gitu kan, percetakan. Lalu ada fotonya lah, kok ini mukanya dari mata segala macam, sepertinya bukan wajah Jokowi. Ada lagi yang pakai aplikasi, ini sepertinya ijazah sepupunya atau ponakan Pak Jokowi. Jadi ditunjukkan pun juga hanya jadi, mohon maaf, bahan bulian. Bahkan dicari terus persoalan, sehingga kami melihat ini hanya jebakan Batman. Kalau kita tunjukkan juga malah semakin besar persoalan. Akhirnya kita putuskan, kita tunjukkan untuk tujuan yang jelas, manfaat yang jelas, terutama barangkali diminta oleh penegak hukum terkait. Termasuk terakhir di Bareskrim, Pak Jokowi juga bilang, waktu tanya wartawan, kapan tunjukkan? Pada saatnya di pengadilan saya akan tunjukkan, saya akan bawa pada hakim.